Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 144. Apakah yang ditulis Injil tentang mukjizat Yesus membangkitkan orang mati? Injil-Injil menggambarkan 3 kasus di mana Yesus membangkitkan manusia yang mati hidup kembali. Anak perempuan Yairus, Matius 9 ayat 18 dan seterusnya. Pemuda dari Nain, Lukas pasal 7 ayat 13 dan seterusnya. Lazarus, saudara Maria dan Marta, Yohanes 11 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan membacakan satu persatu Lukas pasal 7 ayat 13 sampai dengan 16. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Juga di dalam Matius pasal 9 ayat 18 dan seterusnya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Juga di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 39 dan seterusnya. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudaraku, mukjizat-mukjizat di mana Yesus membangkitkan orang mati menjadikan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan berkuasa atas kematian. Pada saat yang sama ini juga merupakan petunjuk pada pengharapan bahwa orang mati suatu saat dapat atau akan bangkit kembali untuk hidup yang kekal. Mujizat pembangkitan orang mati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tidak seorang pun manusia yang berkuasa atas kematian selain Yesus. Orang boleh saja mengaku sakti
sakti, cerdas, hebat, atau berkuasa. Namun jika orang sudah berhadapan dengan kematian, tidak ada seorang pun yang mampu melawan. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya manusia telah dijatuhi vonis mati. Tuhan sendiri tidak menciptakan kematian. Kematian ada sebagai akibat dari kecerobohan manusia yang menentang Allah. Kepada manusia pertama, Allah telah memperingatkan agar mereka tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Karena pada hari mereka memakannya pastilah mereka akan mati. Namun manusia telah mengabaikan pesan penting ini dan memilih mengikuti kata dusta iblis. Maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan manusia pertama terus menjalar dan turun-menurun menjadi dosa asal. Manusia kini menjadi tawanan maut, yaitu iblis. Janji Tuhan bahwa Ia hendak mengutus penyelamat kini nyata di dalam Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mematahkan kuasa kematian. Ini dibuktikan dengan mukjizat pembangkitan orang mati yang beberapa kali dilakukannya. Manusia yang sudah divonis mati kini memiliki jalan kepada kebebasan melalui tebusan yang disediakan Allah di dalam Sang Putra Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mau percaya boleh menaruh pengharapan kepadanya akan pembangkitan mereka sendiri. Meskipun begitu, acuan untuk kebangkitan yang sesungguhnya nanti akan menjadi nyata oleh Yesus sendiri, yaitu saat Dia dibangkitkan setelah kurban kematiannya pada kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membaca mukjizat Yesus senantiasa memberi pesan bukan hanya kepada mereka yang mengalaminya pada waktu itu, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya dan mau mengandalkan diri kepadanya. Pesan ini bukan berisi ancaman atau ketakutan atau kematian atau penderitaan, melainkan pesan kebebasan, kehidupan kekal, dan kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.